Bab 27, mengabaikan permintaan bantuan. Saya punya waktu luang, jadi saya merilis bab lebih awal. Selamat menikmati. Saat induk Crimson Giant Bear menemukan anaknya lagi. Apa yang dimakan si kecil ini? Sementara itu, anak itu telah tumbuh sangat pesat. Mengendus. Induk Crimson Giant Bear secara naluriah tahu bahwa bau manis yang berasal dari anaknya akan sangat membantu. Apa bau manis ini? Bu, ini madu, dan ada banyak di rumah manusia. Bayi beruang menunjuk ukuran botol air dengan lengannya. Meski induk beruang ingin mencicipinya juga, namun ia menahan diri demi anaknya. Ketika anaknya menjelaskan kepadanya, dia menyadari tidak akan ada banyak yang tersisa untuknya jika dia mencicipinya. Ibu Crimson Giant Bear mulai mencari rumah manusia dari mana dia menemukan anaknya untuk memberinya makan madu. Dia juga berpikir alangkah baiknya jika manusia menyediakan makanan untuk anaknya. Melihat anaknya tumbuh lebih besar daripada dirinya, dia berasumsi bahwa manusia pasti punya banyak makanan. Dan setelah mencari di daerah itu selama beberapa hari, dia menemukan rumah manusia itu. Induk Crimson Giant Bear mengusulkan kesepakatan untuk melindungi daerah tersebut dengan imbalan madu. Sepertinya ide yang lebih baik untuk pasokan madu yang berkelanjutan. Alasan mengapa dia dengan percaya diri mengatakan dia bisa melindungi rumah manusia sendirian adalah karena tidak ada monster yang ingin menduduki tanah terpencil ini. Kadang-kadang, monster datang untuk menyeberangi gurun, tapi dia bisa dengan mudah mengusir mereka hanya dengan berpatroli di wilayahnya. Namun, ketika dia bertanya-tanya bagaimana menyampaikan pesannya, administrator menara menawarkan untuk menyampaikan pesan tersebut kepada manusia. Administrator menara yang sebelumnya tidak aktif melangkah maju dan menengahi kesepakatan dengan manusia. Melihat bahkan administrator menara terlibat, Ibu Crimson Giant Bear berpikir pasti ada sesuatu yang istimewa tentang manusia. Dengan demikian, kesepakatan itu dibuat. Jarak dari sarang ke rumah manusia cukup jauh, dan bahkan untuk ibu beruang raksasa merah, yang setinggi gedung apartemen 10 lantai, bolak-balik setiap hari adalah pekerjaan yang berat. Namun, dia tidak segan-segan melakukan perjalanan jauh untuk memberi makan anaknya madu. Kuaarg. Hari ini, ibu beruang raksasa merah, dengan anaknya di belakang, sedang memikirkan tempat untuk tidur siang sambil berpatroli dalam perjalanan ke rumah manusia untuk mencari madu. Syukurlah, manusia merawat anaknya dan bahkan makan siangnya. Langkah kaki Ibu Crimson Giant Bear menuju ke rumah manusia menjadi lebih ringan. Apakah mereka ibu di bumi atau ibu monster di menara? Mereka semua merasakan hal yang sama tentang kerumitan menyiapkan makanan. Baiklah. Sejun bangun, menambahkan baris lain di dinding, dan memulai hari ke-173. Sudah 3 hari sejak dia membuat kesepakatan dengan Ibu Crimson Giant Bear. Dengung-dengung. Mencicit. Mengomel. Mencicit. Sambil menyapa lebah dan kelinci beracun di pagi hari. Menggeram. Bayi beruang itu juga menyapa mereka dari lubang di langit-langit gua, memberitahu mereka bahwa ia telah tiba. Induk Crimson Giant Bear meninggalkan bayinya dan pergi berpatroli. Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Menggeram. Bayi beruang menjawab dan melambai pada kelinci hitam. Saudaraku, aku di sini. Mencicit. Kelinci hitam dengan dingin balas melambai dan berkata, tunggu, aku akan menangkap ikan dan membawanya untuk makan siang nanti. Setelah Sejun mencuci wajahnya. Mengunyah-mengunyah. Ododok. Dia sarapan dengan kelinci, terdiri dari ubi panggang dan wortel. Kemudian dia bergegas untuk memulai pertanian paginya. Sekarang ada lapangan di atas tanah, ada begitu banyak yang harus dilakukan. Sejun dengan cepat memotong daun-daun bawang dan mulai memanen tomat. Cherry, dan istri kelinci memetik tomat dari dahan yang dipanen. Sementara itu, kelinci sabit dan kelinci gerobak menyebarkan potongan daun bawang, dan kelinci dengan penyiraman dapat dengan cepat menyirami tanaman. Dan
Bang! Bang! Kelinci hitam menangkap piranha. Jumlah tangkapan telah meningkat secara signifikan baru-baru ini karena bayi beruang. Meskipun dia khawatir menangkap terlalu banyak piranha akan mengurangi populasinya, tetapi melihat jumlah piranha yang tersedot ke dalam darah, sepertinya masih cukup untuk saat ini. Akhirnya, kedua shovel rabbit naik terlebih dahulu dan membuat lapangan. Tapi situasinya sangat berbeda dengan tanah bawah tanah yang subur. Sendok. Sendok. Kelinci sekop menggali tanah dan menyaring batu-batu kecil untuk membuat ladang. Menggeram. Syukurlah, bayi beruang mengira mereka sedang bermain dan membantu. Mereka membalik tanah dengan kaki depannya seperti forklift dan memindahkan bebatuan yang mempercepat pekerjaan. Saat pagi berlalu dan waktu makan siang mendekat. Bang! Kelinci hitam memanggil Sejun untuk memindahkan piranha. Kemudian Sejun, si kelinci hitam, dan induk kelinci menyiapkan makan siang bersama. Mereka hanya berencana menyalakan api di dalam gua sampai mereka yakin tanah di atas aman. Saat bau ikan naik melalui lubang gua ke permukaan. Mengendus. Menggeram. Menggeram. Bayi beruang mulai merengek karena lapar. Bau itu sepertinya merangsang nafsu makannya. Tunggu sebentar lagi. Sejun mencoba menenangkan beruang itu, tapi menggeram. Menggeram. Bayi beruang yang lapar itu terus menangis. Ini, makan ini dan tunggu. Sejun melempar ubi ke bayi beruang untuk menenangkannya dan mengisi tas yang dibawanya dari tempat menghilang dengan ubi dan wortel. Kelinci yang tersisa menghubungkan 40 piranha mentah dengan tali. Kemudian menarik Sejun dengan tas di bahunya dan memegang 2 bungkusan piranha mentah dan 5 ikan bakar di satu tangan, meraih tali dan berteriak untuk makan. Siang bersama bayi beruang, mereka naik lift bayi beruang ke permukaan. Melompat. Melompat. Kelinci dengan cepat naik ke tubuh Sejun. Menggeram. Menggeram. Mengetahui bahwa mereka membawa makanannya, bayi beruang itu dengan bersemangat menarik talinya. Bayi beruang menarik tali secara ritmis, seperti yang terdengar saat ditarik seekor beruang dengan ritme 2 ketukan. Sejun datang ke tanah. Sekitar 5 meter dari pintu masuk gua, ada batu besar setinggi seojun, yang sebelumnya tidak ada. Ujung tali diikat ke batu. Berkat batu yang dibawa oleh Ibu Crimson Giant Bear atas permintaan seojun kemarin, mereka sekarang bisa mengamankan talinya. Mengendus. Koung. Bayi beruang mengendus piranha di tangan Sejun dengan penuh semangat. Hei, tunggu. Ketika Sejun berbicara dengan tegas. Kokoe. Bayi beruang dengan cepat mundur dan duduk. Saya menunggu sekarang. Meski bayi beruang itu tumbuh setinggi Sejun, namun tetap mempertahankan kelucuannya yang unik. Sementara bayi beruang menunggu, Sejun dan kelinci segera menyiapkan makanan dan mulai makan. Sekarang, ayo makan. Mengunyah-mengunyah. Kokoe. Bayi beruang itu mengeluarkan suara gembira sambil memakan piranha. Begitu lezat. Setelah itu, bayi beruang makan madu sebagai pencuci mulut, lalu pergi ke Sejun yang sedang beristirahat dan minum kopi, dan dengan tenang tidur. Siang dengan kelinci hitam di pangkuan Sejun. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang diambil dariku, Meong? Dengan perasaan aneh, Theo tiba di lantai 38 menara. Hei manusia, aku di sini, Meong. Pedagang pengembara kucing telah tiba. Theo ada di sini. Para pemburu yang dengan sabar menunggu Theo menyambutnya dengan hangat. Sementara itu, rumor tentang tomat ceri ajaib menyebar, dan sekitar 40 pemburu sedang menunggu Theo. Ini berarti 4 dari 10 tim Phoenix Guild sedang menunggu Theo di sini. Ketertarikan pada tomat ceri ajaib semakin panas. Hari ini, saya akan menjual total 1.800 tomat ceri ajaib, masing-masing 300. Melalui pelelangan. Theo telah meningkatkan penyimpanannya setiap kali dia menerima insentif dari seojun.
Karena dia tidak memiliki biaya makanan karena dia menerima ikan bakar sebagai gaji mingguannya, jadi dia menginvestasikan semua uangnya untuk meningkatkan penyimpanannya. Berkat itu, kapasitas penyimpanan tas bertambah, dan sekarang bisa menampung hingga 1.800 tomat cherry, yang awalnya hanya bisa menampung 1.500. 25 koin menara untuk 300. 27 koin menara untuk 300. Lelang sengit, tapi harga tinggi seperti terakhir kali tidak terjadi. Dengan cara ini, Theo menjual 1.800 tomat cherry ajaib dan mendapatkan 220 koin menara. Theo, ayo berfoto bersama. Saya membawakan curu dan kopi. Saya juga. Aku membawakan curu dan bubuk cabai. Pemburu wanita mendekati Theo dengan curu, bumbu, dan campuran kopi. Yang diinginkan Seojun untuk berfoto bersamanya. Kerja bagus. Saya juga merawat diri dan berdandan. Jadi, berbarislah. Meong. Theo membariskan para pemburu, berfoto dengan masing-masing. Membiarkan mereka menyentuh cakarnya, dan meletakkan barang-barang itu di gudangnya. Puhuhut, kali ini aku juga bisa menempati pangkuan Sejun selama sehari. Meong. Begitu waktu foto berakhir, Theo buru-buru memanjat menara untuk mengklaim pangkuan Sejun. Saat tiba di lantai 50, setelah melewati lorong pedagang yang menghubungkan lantai 40 ke lantai 50. Tolong bantu aku. Dia mendengar teriakan minta tolong di dekatnya. Ragu sejenak, langkah Theo terhenti saat mendengar suara memohon itu. Namun, tiba-tiba, kata-kata Sejun terlintas di benaknya. Sejun telah memperingatkan Theo untuk tidak tertipu saat berkeliaran, dan salah satu nasihat yang paling ditekankan adalah lewat begitu saja jika seseorang meminta bantuan di jalan. Meskipun itu adalah instruksi yang kejam, Theo telah ditipu sebelumnya ketika dia menyelamatkan seseorang dari tenggelam dan bukannya menerima ucapan terima kasih, barang-barangnya dicuri. Itu benar. Sejun menyuruhku untuk terus berjalan, Meong. Mengabaikan suara memohon, Theo memasuki lorong pedagang yang menghubungkan lantai 50 ke lantai 60. Apa yang sedang terjadi? Setelah mengamati kepribadian Theo di jalan perbelanjaan, jelas mengira Theo akan 100% membantu mereka, jadi mereka meminta bantuan. Rencana jelas untuk menciptakan kesempatan bertemu dan menemani Theo gagal. Setelah makan siang dan istirahat, Sejun turun ke gua sekali lagi dan membawa 100 ubi dan 10 pucuk wortel. Dia kemudian mulai menanam ubi jalar dan pucuk wortel di lahan seluas kira-kira 50 meter persegi yang dibuat oleh kelinci sekop sebagai percobaan. Dia tidak menanam tomat cherry, karena tanahnya terlihat terlalu tandus. Karena kelinci sekop sudah membuat lubang untuk menanam, Sejun hanya mengubur ubi jalar dan menutupinya dengan tanah. Anda telah menanam ubi jalar. Kemungkinan ubi jalar berakar meningkat karena efek menabur LV3. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kemahiran menabur LV3 meningkat sangat sedikit. Kemahiran menabur LV3 meningkatkan tambahan 5% karena efek peningkatan keahlian LV1. Sementara Sejun rajin menanam ubi jalar. GRR. Bayi beruang itu memiringkan kepalanya sambil memperhatikan tindakan Sejun. Kenapa dia mengubur makanan di tanah? GRR. Berdebar. Berdebar. Menyadari sesuatu, bayi beruang itu mulai menggali ubi jalar yang ditanam Sejun dan memakannya sambil mengikuti Sejun. Gigit. Gigit. Hah? Sejun yang sedang sibuk menanam ubi jalar menoleh ke belakang mendengar suara-suara aneh yang datang dari belakangnya. Dia kemudian mengunci mata dengan bayi beruang yang memakan ubi dengan nikmat. GRR. Bayi beruang itu menatap Sejun dengan ekspresi sombong. Saya menemukan mereka semua. Tidak. Anda? Suara Sejun naik karena bayi beruang, yang mengira itu adalah permainan. Mencari makanan dan memakan ubi yang digali dari tanah. Bam. Mendengar suara Sejun, kelinci hitam yang tadi menangkap piranha di dalam gua muncul ke permukaan. GRR? Bayi beruang itu
Masih belum mengerti apa yang salah, memiringkan kepalanya. Kakak, apa yang saya lakukan salah? Bam! Kelinci hitam mulai mengajari bayi beruang apa yang salah. Di hari ke-173 terdampar, bayi beruang belajar arti menanam.